Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salam dan salam tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang sehingga kita masih bisa berada di dunia ini. Saudara sesama muslim yang saya cintai, sebelumnya perkenalkan saya Khairila Nafisa Effendi dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya mengajarkan ibadah sholat sejak dini. Kenapa sih harus mengajarkan sejak dini? Karena sholat adalah ibadah wajib bagi kita seorang muslim sepanjang hayat dan dalam keadaan apapun. Kewajiban untuk melaksanakan sholat ini harus ditanamkan sejak dini. Rasulullah SAW pernah bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat sejak usia 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat berusia 10 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Mendidik anak-anak untuk mendirikan sholat sejak dini itu akan membentuk karakter anak tersebut sehingga akan menjadi kebiasaan mereka hingga dewasa. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dengan cara rajin sholat serta mengajak anak-anak untuk ikut serta. Karena ketika ini kejadian di saya lihat sendiri, saat itu saya kelas 10 dan sudah pulang jam sekolah. Tapi berbeda dengan kelas 11 yang di saat itu mereka sedang melakukan tas. Tepat sekali saat saya keluar kelas untuk bercuci tangan saat itu tiba azan asar dan bertepatan juga dengan kakak-kakak kelas 11 yang sudah melakukan tahsin. Biasanya mereka khususnya laki-laki dianjurkan dan diwajibkan untuk melakukan sholat asar terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Tetapi berbeda dengan yang saya lihat. Saat itu banyak kakak-kakak kelas yang kabur atau mengendap-ngendap lewat belakang musola menuju ke belakang kelas 10. Saat itu mereka sedang bawa-bawa sepatu untuk kabur. Saat saya sedang cuci tangan, lewatlah kakak-kakak 3 orang laki-laki. Saya familiar dengan mukanya, tapi saat itu saya tidak tahu namanya. Mereka lewat di belakang saya dan ngomong gini. Dan itu saat itu sedang azan. Saya lupa-lupa ingat, tapi inti pembicaraan mereka bertiga ini di belakang saya adalah, nanti aja sholatnya, masih di rumah, masih banyak waktu. Saat itu saya yang cuci tangan langsung mikir, gimana kalau mereka setelah ngomong kayak gitu baru selangkah tiba-tiba nyawanya diambil oleh Allah. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman, semoga kita terhindar dari percakapan seperti itu. Saya takutnya Allah tuh lagi marah, takutnya Allah tuh murka dan langsung cetas kejadian. Di kejadian tersebut saya bisa mengamati ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka berpikir seperti itu. Yang pertama itu karena lingkungan pertemanannya yang tidak mendukung dalam sholat, terus keluarga yang mungkin sejak dini mereka juga tidak ditanamkan untuk beribadah, serta lingkungan sekitarnya di keluarganya. Maka dari itu, inilah pentingnya peran dari figur orang tua dan banyak orang dewasa di sekitar anak-anak yang akan menanamkan karakter anak yang islami yang dilakukan dengan kesadaran melaksanakan sholat tanpa paksaan. Ini menjadi langkah penting untuk orang tua mengenalkan tanggung jawab anak sebagai seorang muslim. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang taat dan mencintai ibadahnya. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan materi dan salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.